欢迎回家。你可是我们唐门的门主啊！玄女，怎么了？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Shaolin 2 episode 141 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan episode-episode sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setibanya di Sekte Tang, BB terlihat mengingatkan Tangya dengan keinginan terbesarnya untuk membangun ulang kejayaan Sekte Tang. Dan saat ini, Sekte Tang telah benar-benar mereka bangun kembali di kota Shrek. Oleh sebab itu, BB berharap Tangya bisa segera sembuh. Pasalnya dia adalah pemimpin sebenarnya dari Sekte Tang. 欢迎回家。你可是我们唐门的门主啊！ Singkat cerita, selama beberapa hari ke depan, seluruh anggota secara bergantian menjaga Tangya. Bahkan Yuho juga mulai melakukan tugasnya menyerap racun di tubuh Tangya secara berkala. Dengan begitu bisa memastikan penyembuhan Tangya berjalan sempurna. Tidak berselang lama, Yuho memberikan informasi kepada Baby. Dikarenakan pada misi sebelumnya, dia memiliki kesempatan mendekati para petinggi Sekte Roh Suci termasuk Zongliwu. Yuho bisa menyimpulkan, Sekte Roh Suci bergerak terlalu cepat, sehingga Sekte Tang harus secepat mungkin meningkatkan kekuatannya. Selain itu, sambil menghilangkan racun di tubuh Tangya, Yuho juga mempelajari beberapa bahan obat yang ditinggalkan leluhur Tangsan. Bahkan dia menemukan beberapa bahan obat langka yang memiliki efek luar biasa jika digabungkan menjadi sebuah pil. Oleh sebab itu, Yuho berniat untuk mencoba membuatnya, sehingga bisa membantu anggota Sekte Tang meningkatkan kekuatan dan kultivasi. Di tengah-tengah percakapan, mereka terlihat dihampiri oleh Fan Yu dan Guru Zoe, di mana tujuan mereka jelas untuk menemui Wu Yuhao. Pasalnya di antara seluruh murid generasinya, serta menjadi anggota Pavilion Dewa Laut, hanya Yuho saja yang dikatakan belum mengikuti ujian kelulusan Akademi Shrek. Di saat seluruh anggota menertawakan Yuho menjadi orang terakhir di generasi mereka yang belum lulus dari akademi, Guru Zoe lantas menambahkan, di mana acara Kencan Buta Dewa Laut tahun ini akan segera diadakan, dan karena Yuho belum lulus, maka dia diharuskan untuk mengikuti acara tersebut. Meski Yuho beralasan telah memiliki uang dongger, serta saat ini benua dalam situasi perang dan tidak mungkin mengikuti acara Kencan Buta, namun Guru Zoe terlihat tetap memaksa Yuho mengikutinya. Pasalnya peraturan akademi tidaklah bisa dilanggar. Fan Yu menambahkan, jika Yuho tidak bisa lulus tepat waktu, maka dia haruslah mengulang tahun ajaran. Bahkan kemungkinan dia akan dikurung di Pulau Dewa Laut. Tidak lagi bisa menolak serta situasi sangat genting, Yuho pada akhirnya bersedia mengikuti arahan kedua gurunya. Namun dia hanya akan berpartisipasi dalam acara Kencan Buta dan tidak berniat mencari pengganti uang dongger. Kemudian setelah acara selesai, dia akan mendaftar ujian kelulusan akademi. Singkat cerita, melihat Yuho ingin membuat pil tetapi tidak memiliki tungku pil yang memenuhi syarat, Guru Xuan Ziwen tidak ingin menghampirinya, tapi tiba-tiba... 我明明按照先祖唐三留下的丹方配比药材的呀，你又失败了。 Di saat Yuho merasa bingung, usahanya gagal dan telah mengikuti semua instruksi yang ditinggalkan leluhur Tangsan,
Guru Xuan Ziyuan pada akhirnya menunjukkan diri. Selain bertanya apakah Yu Hao sudah lupa dengan semua hal yang telah dia ajarkan, Xuan Ziyuan juga menegaskan, membuat pil mengharuskan melepaskan energi dan memadatkan energi dari dalam ramuan obat, sehingga tungku pil biasa tidak mungkin bisa menahan suhu kompresi. Pada dasarnya, tungku pil juga termasuk alat roh. Semakin langka ramuan obat, maka semakin tinggi kualitas tungku pil yang dibutuhkan. Mendengarkan hal itu dan baru tersadar dengan kesalahannya, Yu Hao lantas memohon kepada Guru Xuan untuk mengajarinya membuat alat roh tungku pil kualitas tinggi. Tidak menolaknya, Guru Xuan menjelaskan mereka harus mendesain tungku pil dengan benar, bahkan setidaknya harus berada di level 9. Setelah beberapa hari berusaha keras membuat desain, Yu Hao pada akhirnya berhasil menemukan desain tungku pil tingkat 9. Namun menurut Guru Xuan, hal tersebut hanyalah langkah awal. Tapi belum sempat melanjutkan ucapannya, dia justru tertidur karena kelelahan. Tepat ketika Yu Hao sedang memikirkan hari ini bertepatan dengan acara kencan buta, serta teringat dengan Wang Dong'er, suara Putri Salju tiba-tiba saja terdengar dan memintanya memasuki dimensi kematian, di mana ternyata Raja Beruang Xiao Bai harus melewati petaka petir. Di saat Yu Hao panik dan tidak menyangka di dalam dimensi kematian tetap tidak bisa terhindar dari petaka petir, Ratu Salju menegaskan, meski Xiao Bai pernah menghadapi petaka saat menembus hambatan 100 dan 200 ribu tahun, namun petaka petir 300 ribu tahun lebih kuat dari sebelumnya. Melihat dan menyadari Xiao Bai tidaklah mungkin bisa bertahan, Yu Hao justru secara nekat ingin membantunya. Meski seluruh tubuh jiwa sempat panik dengan tindakan tersebut dan beranggapan Yu Hao bisa mati jika menahan petaka petir, namun Yu Hao tidaklah memperdulikannya. Bahkan di saat Yu Hao benar-benar nyaris tersambar petir, Ditian pada akhirnya turun tangan memblokirnya. Di saat Yu Hao beranggapan Ditian pastilah akan turun tangan dan tidak mungkin berdiam diri melihatnya koit, Ditian sendiri sempat emosi. Apa yang sedang Yu Hao lakukan dan pikirkan? Pasalnya menahan petaka petir dengan tangan kosong sama saja bunuh diri. Namun di tengah-tengah emosinya tersebut, Ditian justru dikejutkan dengan tempatnya berada bukan di benua Doulo, melainkan berada di dalam dunia spasial, sehingga membuatnya bertanya-tanya berapa banyak rahasia yang disembunyikan Yu Hao. Sambil menegaskan mereka bisa ngobrol sambil ngopi habis taraweh, Yu Hao juga mengatakan sahabatnya sedang mengalami cobaan petaka petir serta meminta saran Ditian untuk membantunya. Meskipun Ditian mengetahui Xiao Bai adalah Raja Beruang Es dengan kultivasi 300 ribu tahun, namun sayangnya dikarenakan esensinya telah rusak parah, Xiao Bai tidaklah mungkin bisa menahan petaka petir. Terlebih lagi, petaka petir merupakan energi kondensasi hukum langit dan bumi, sehingga tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, jika Yu Hao benar-benar ingin menyelamatkan Xiao Bai, maka satu-satunya cara hanyalah menjadikannya sebagai tubuh jiwa. Yu Hao menegaskan, meskipun dia memang kekurangan cincin roh, namun dia tidak akan pernah memanfaatkan seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, Yu Hao bertekad akan menyelamatkan Xiao Bai apapun konsekuensinya. Setelah Xiao Bai pulih, dia barulah bisa membuat pilihan. Mendengarkan hal tersebut, serta menyadari tidak mungkin bisa menahan petaka petir,
Xiao Bai pada akhirnya bersedia menjadi tubuh jiwa Yu Hao. Dengan begitu, dia juga bisa berada di sisi Yu Hao dan ibunya alias Ratu Salju. Di saat seluruh tubuh jiwa mendesak Yu Hao menyetujuinya, Ditian lantas berniat mempersiapkan pertahanan sehingga Yu Hao bisa memulai proses penyatuan jiwa dengan Xiao Bai. Tidak membutuhkan waktu lama, proses penyatuan jiwa pada akhirnya berhasil. Bahkan Ditian dibuat takjub mengetahui Yu Hao bisa mendapatkan banyak dukungan dari para binatang roh tingkat atas, serta menjadikan Yu Hao seorang dolo 8 cincin dengan susunan cincin roh luar biasa menakutkan. Bahkan dikarenakan Xiao Bai merupakan binatang roh beratribut es tingkat tinggi, maka saat ini roh pelindung kedua Yu Hao telah melampaui master roh biasa. Meskipun pencapaian Yu Hao luar biasa mengesankan, namun jelas hal itu membuat Ditian sedikit tertekan. Dia bahkan berambisi menahan Yu Hao di benua Daulo dan tidak akan mengizinkannya menjadi dewa. Sementara itu, ketika Xiao Bai merasa senang menjadi tubuh jiwa, tubuh fisiknya tiba-tiba saja bangkit dan ingin menyerang Yu Hao. Namun tepat ketika Xiao Bai berniat menahannya, hal mengejutkan kembali terjadi. Tubuh jiwa Xiao Bai ternyata masih terhubung dengan tubuh fisiknya. Meskipun Yu Hao juga terkejut serta menyadari tubuh fisik Xiao Bai justru mampu mengalami peningkatan luar biasa hebat, dia akhirnya menyadari satu hal. Setelah Xiao Bai menjadi tubuh jiwa, jejak jiwanya tetap bertahan di tubuh fisiknya dan berubah menjadi makhluk kematian, di mana kemungkinan hal itu berkaitan dengan aturan dunia kematian, serta menandakan tubuh fisik Xiao Bai telah melewati petaka petir dan berevolusi menjadi lebih kuat. Meskipun di momen ini Ditian mengagumi Huo Yu Hao, namun dia segera mendesaknya untuk menjelaskan dari mana Yu Hao mendapatkan dunia kematian. Huo Yu Hao menegaskan, tempat ini merupakan peninggalan gurunya alias Yilai Kesi, dikenal juga sebagai dewa suci necromancer. Selain berasal dari dunia lain, kekuatan gurunya telah mendekati level dewa. Tidak meragukan ucapan Yu Hao dan beranggapan Yilai Kesi adalah sosok luar biasa, Ditian lantas memintanya untuk lebih berhati-hati sehingga dia bisa menjaga warisan gurunya. Pasalnya dia sendiri tidak mungkin terus-menerus bisa menyelamatkan nyawanya dalam setiap situasi. Singkat cerita, di saat Ditian meninggalkan tempat ini, Skydream lantas meminta Yu Hao untuk segera meninggalkan dimensi kematian. Pasalnya acara kencan buta akan segera dimulai. Beberapa saat kemudian, ketika Yu Hao berniat mendatangi Pulau Dewa Laut, dia justru dihampiri oleh seorang murid yang memberinya sebuah poster, sehingga membuat Yu Hao teringat dengan uang dongger. Namun mengesampingkan hal itu dan perutnya lapar, Yu Hao lantas berniat menuju kantin. Terlebih lagi waktu acara kencan buta masih cukup lama. Di saat seorang guru sedang memarahi murid karena membuat onar serta memberi hukuman, Yu Hao terlihat memasuki tempat ini. Serta terlihat banyak murid di generasinya juga berada di tempat ini. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Shonen 2 episode 141-nya, di mana King Huo Yu Hao akhirnya mendapatkan tubuh jiwa kelimanya guys ya. Dan tubuh jiwa tersebut berasal dari Xiao Bai, sekaligus menjadi cincin roh ke-8 roh pelindung kedua Yu Hao, dan menjadikannya seorang Dolo 8 cincin roh. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran, gimana sih kelanjutan alur cerita di episode 142 nantinya? Kalian bisa klik link yang udah Mimin sematkan di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Fell this way, I really hope that you will choose to stay through all